Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi umat beragama. Mari kita simak cuplikan video ini dan mari kita renungkan agar bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Ikuti terus sampai akhir agar sahabat bisa menyaksikan momen-momen penting Krisdayanti membangun gereja. Dan apa tanggapan para netizen yang sedang heboh? Selamat menikmati. Dan perlu saya ingatkan buat sahabat semua, sebelum Krisdayanti membantu membangun gereja, sudah banyak yang terlebih dahulu dari Krisdayanti, orang-orang Kristen yang membantu membangun masjid. Jadi untuk itu, kita harus saling bertoleransi ya sahabat. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk semakin bisa saling menghargai. Sahabat Gereja YouTube, sebelum memulai ada baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, biar kami semakin giat lagi membuat video untuk jadi berkat. Krisdayanti saat ini sedang disibukkan dengan kegiatan sebagai anggota DPR RI. Ia mengurusi permasalahan di daerah asalnya di Malang Raya. Lewat Instagramnya, Krisdayanti membagikan momen bersama pendeta dan jemaat gereja di Malang. Ia berada di atas tanah gereja yang hendak dibangun untuk peletakan batu pertama renovasi gereja, di mana 90% masyarakatnya beragama Kristen, dan gereja ini merupakan satu-satunya tempat ibadah masyarakat setempat yang tetap digunakan meski kondisinya hampir runtuh, timbulnya. Ternyata tahun lalu, istri Raul Lemos tersebut diminta bantuan oleh pendeta gereja tersebut untuk memperbaiki bangunan gereja yang sudah tak layak. Tahun lalu, seorang pendeta dari penghujung Kabupaten Malang, Desa Sidoasri menghampiri saya, menyampaikan di desanya kondisi gereja dan kantor gereja Kristen Jamaat Tambak Asri kondisinya jauh dari kata layak, tulis Krisdayanti. Di mana 90% masyarakatnya beragama Kristen, dan gereja ini merupakan satu-satunya tempat ibadah masyarakat setempat yang tetap digunakan meski kondisinya hampir runtuh, imbuhnya. Krisdayanti sangat senang akhirnya bisa membantu jemaat gereja untuk merenovasi. Tak cuma direnovasi, ia juga menyumbangkan alat-alat musik untuk mendukung aktivitas gereja. Alhamdulillah dengan izin Allah dan niat tulus membantu sesama manusia, program pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas Gereja Kristen Jamaat Tambak Asri kini dalam proses pembangunan, pungkas Krisdayanti. Selain bangunan, bantuan kejuruan seni musik berupa alat musik lengkap untuk menunjang aktivitas ibadah dan kreativitas masyarakat pun disalurkan untuk gereja ini. Semoga bermanfaat, imbuhnya. Ibu, selamat teman. Jadi mudah-mudahan sarana jalan ini bisa mempermudah ibu. Tidak sulit lagi kalau mau jalan ke makam atau pulang ke rumah. Ya. Mudah-mudahan. Jangan sok ganteng gitu dong. Setelah lolos persyaratan. Jadi saya mengundang saudara-saudara semua, para jemaat juga, untuk kita bersama-sama menyaksikan peletakan batu pertama. Kita doakan semoga pembangunannya juga lancar tanpa ada halangan. Segera insya Allah Januari 2022 kita bisa gunakan sebaik-baiknya balai latihan kerja tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Heboh, Krisdayanti membantu jemaat GKJW di Desa Sidoarsi sesuai video tadi, saudara-saudara, dan kemudian juga didoakan bahkan sampai menangis. Saya waktu nonton video ini saya bersyukur sekali bahwa khususnya hamba Tuhan pendeta tadi ketika beliau berdoa dan menyapa Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penyelamat kami, di depan seorang public figure, artis juga anggota DPR yang berbeda agama, tapi dia menyadari bahwa
siapapun yang ada di depan dia dalam urusan berdoa selalu dengan tegas memperkenalkan nama Tuhan, ya, memperkenalkan nama Tuhan Yesus kepada siapapun. Dan juga waktu peletakan batu pertama, sekalipun Krisdayanti beragama Islam, tapi jelas peletakan batu pertama gedung tersebut demi kepentingan jemaat dan masyarakat itu betul-betul hanya bisa terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala rahmat. Kami bersyukur kalau pada siang hari ini boleh bersama Ibu Krisdayanti, utusan Tuhan untuk rakyat Indonesia, khususnya di GKJW Jemaat Tambah Asri Desa Sidoasri ini. Dan saat ini Tuhan, kami secara simbolis akan meletakkan batu pertama. Kami memohon anugerah-Mu, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, sehingga pembangunan BLKK ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar sampai selesai, sampai tuntas, dan boleh bermanfaat bagi banyak masyarakat. Engkau juga yang akan melindungi, memberkati Ibu Krisdayanti dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan bijaksana sehingga boleh melaksanakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Krisdayanti dimulai atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah peletakan batu pertama Ibu Krisdayanti. Terima kasih banyak. Ya. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Dan Saya waktu nonton video ini, saya sempat kepikiran, ya, ini gimana kalau Ustadz Abdul Somad melihatnya, ya. Karena kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram. Ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Tapi saya bersyukur, ya, dengan adanya Krisdayanti membantu jemaat tersebut dan didoakan dalam nama Tuhan Yesus, juga seperti memberi satu warna yang baik, ya, bahwa memang di Indonesia ini kita toleransinya sangat kuat, ya. Tentu Krisdayanti dengan imannya sendiri sebagai muslim, tetapi juga Krisdayanti tidak tipe orang yang menganggap agama lain sebagai musuh, atau seperti yang Somad biasa ajar, haram ini haram itu. Bahaya kalau pemimpin-pemimpin di negeri kita berpatokan pada pandangan-pandangan seperti Somad itu, maka Indonesia tidak akan maju, saudara-saudara. Karena Indonesia ini majemuk, kita ini ada Islamnya, ada Katolik, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Maka tentu kita habis-habisan mencintai agama kita sendiri-sendiri, tapi juga menghargai agama lain. Makanya saya sangat bersyukur sekali bahwa ketika saya lihat video ini, saya berharap kalau Somad lihat ini, tak usah lagi Anda mengharam-haramkan. Indonesia ini bukan hanya ada agama Islam, Abdul Somad. Indonesia ini ya majemuk gitu lah. Jadi saya pikir
Ya, kita harus saling menghargai lah ya. Dan buat Krisdayanti mantap. Apapun motivasi Krisdayanti di balik itu semua, tapi kita berdoa saja yang terbaik. Tuhan yang maha menguji, Tuhan yang meluruskan hati. Dan yang luar biasa loh, doa dari pendeta tersebut membuat Krisdayanti meneteskan air mata. Dia menangis, dia lap air matanya seperti ini tadi. Dan saya nonton video ini, saya bilang wow, luar biasa. Tangis Krisdayanti pecah saat bantu renovasi gereja, netizen malah nyinyir. Usut punya usut, Krisdayanti membantu merenovasi bangunan gereja yang sudah tak layak. Lewat Instagramnya, ia mengikuti kegiatan peletakan batu pertama didampingi pendeta dan para jemaat. Video tersebut memperlihatkan Krisdayanti ikut berdoa bersama dengan pendeta. Ia bahkan menangis di tengah-tengah doa dilakukan. Tapi saat video itu diunggah di akun IG @insta_julid, ia malah banjir kritikan netizen. Krisdayanti yang beragama muslim itu dianggap tak pantas ikut doa bersama tersebut. Enggak nyampe doanya coy, dah, makanya belajar agama yang bener, tulis netizen. Belajar agama lagi yang benier, sahut lainnya, perbuatan baik yang sia-sia. Cuma pujian dunia, gak nyampe buat akhirat bu, pungkas netizen. Hanya saja, di tengah kritikan tersebut, banyak netizen yang memuji Krisdayanti. Ia bahkan disebut mencontohkan sikap toleransi terhadap agama lain. Keren Bakade, bahasa cinta itu universal. Tulis netizen, biarin aja para ahli agama nge-head Bakade, toh itu dana pasti dari negara. Lanjutkan Mbak, pungkas netizen. Dukungan juga dari Murniati Ginting, hebat Krisdayanti, nasionalis sejati. Semoga semakin sukses dalam karir, sehat dan berbahagia selalu bersama keluarga. Tuhan memberkati, amin. Edwin Michael, NKRI sejati. Doa aja gak apa-apa, asal jangan diimani. Netizen KADRUN jangan diikuti tapi dikutuk aja, ungkapnya. Apa nih pendapat saudara? Saudara gereja YouTube, jangan lupa tulis komentar ya di bawah dan pastinya bantu bagikan juga ya biar banyak diberkati dengan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke topik. Jadi memang kita salutlah. Inilah yang harus dicontoh anggota DPR itu. Kalau sudah dia menjadi anggota DPR RI, yaitu bukan lagi milik daripada konstituennya, tapi dia sudah milik daripada bangsa Indonesia. Jadi pola pikir itu dirubah. Sama seperti Ibu Krisdayanti, dia merasa bahwa dia itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Jadi rakyat Indonesia itu adalah dia mewakili sebagai rakyat itu. Dia sadar. Nah, ini yang harus dibuka pola pikir para kadrun-kadrun ini, terutama ini anggota PKS ini yang mau calon masuk surga ini. Supaya otaknya dibuka, supaya mulutnya tahu ngomong apa, supaya pola pikirnya tahu bertindak untuk NKRI ini. Jadi puji Tuhan lah, masih ada anggota DPR yang sadar. Dengan apapun, misalnya kalau ada mereka-reka bagaimana Ibu Krisdayanti urusan mereka, tapi yang jelas Ibu Krisdayanti sudah menunjukkan dengan fakta nyata dia turut berkecimpung untuk NKRI. Ini contoh. Jadi kalau ada yang masih berpikiran negatif, itu adalah jelas manusia otak kadrun, otaknya didengkul, yang selalu memang tidak mau ingin Indonesia ini baik, yang selalu ingin Indonesia ini berantakan. Jadi supaya dengan adanya Ibu Krisdayanti ini menjadi tauladan, kita doakan Ibu Krisdayanti ini panjang umur, sehat-sehat selalu, apapun yang dia lakukan selalu menjadi berkah bagi dia. Inilah kita, bedanya sama mereka. Ya sama seperti dibilang Bung pendeta palsu ini udah ganti lagi dia. Ya benar kok. Kita dulu juga di Sumatera, kalau ada itu masjid dibangun dulu, kita bantu kok, nggak ada ribut-ribut, kita tolong. Karena memang kita menunjukkan, kita adalah yang menunjuk. Sebenarnya yang mengatakan agamaku itu orang kita Kristen kok. Tapi yang sering mengatakan mulut begitu orang mereka, tapi pelaksanaan nggak ada. Kenapa saya bilang begitu? Saya dulu tahun 80-an sudah, kita itu ada bangun gereja dulu istilahnya di Jalan Cokro itu ya. Bagaimana tokoh kita itu
membangun membantu pembangunan masjid itu berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Ini yang harus ditanamkan kepada bangsa Indonesia sekarang. Bukan yang ditanamkan, kalau kita lihat sekarang, pendidikan agama itu yang masih bersifatnya membelah-belah. Mengajarkan, kalau yang diajarkan yang dibilang benar lumayan lagi, tapi yang diajarkan adalah yang nggak benar gitu. Membuat provokasi. Ya, bagaimana lahir bangsa-bangsa yang bersifat nasional kalau sudah begitu caranya. Jadi kita prihatin. Jadi makanya kalau firman Tuhan mengatakan buah tidak jauh dari pohonnya. Ya. Kalau mereka kelakuannya begitu, secara tidak langsung kita menyimpulkan itulah kelakuan mereka, itulah ajaran mereka yang kita prihatinkan. Jadi kalau mereka berbuat begitu, ya itulah hasil dari pola pikir ajarannya. Jadi nggak boleh dibohongi. Tapi yang lucu kalau kita bohongi, mereka sakit hati. Tapi kenyataannya begitu kan. Jadi kalau memang Ibu Krisdayanti ini special case, kita doakan supaya lahir bangsa-bangsa atau anggota DPR ataupun pemimpin bangsa yang bersifat nasional seperti Pak Ibu Krisdayanti. Jadi Tuhan memberkati Ibu Krisdayanti lancar segala dalam keluarga dan rumah tangganya, jalan dengan baik. Tuhan memberkati. Sekian Bapak. Krisdayanti itu adalah wakil Dewan DPR yang maju melalui Dapil Malang seingat saya. Nggak tahu kalau sudah berbeda. Nah, di Malang itu memang umatnya terdiri dari umat bermacam-macam agama. Ya seperti di Indonesia pada umumnya. Di Malang ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang agama lain juga. Ya. Artinya menurut saya sebetulnya dengan perilaku ini contoh yang dipertunjukkan oleh Krisdayanti untuk melayani umatnya atau pemilihnya yang di dapilnya, daerah pemilihannya. Jadi menurut saya ya inilah bukti kunjungan kerja atau apapun namanya atau kunjungan aspirasi yang perangkat-perangkat yang ada di Dewan yang waktu itu memang dipertontonkan Krisdayanti, memang bahkan saat reses pun mereka ada duit ketika mengunjungi daerah dapilnya. Jadi terlepas dari motifnya apa, menurut saya memang ya kita hanya bisa melihat ini adalah contoh atau tamparan keras kepada orang-orang yang mengaku dirinya yang terhormat anggota Dewan. Ya dicontohkan dengan Krisdayanti yang sebetulnya menurut saya dari segi bobot mungkin orang tidak melihat dia sebagai politisi, ya. Tapi contoh tindakannya adalah tepat karena dia berdiri di atas banyak agama yang ada di Indonesia ini, termasuk yang dipertontonkan itu adalah pembangunan peletakan batu pertama untuk renovasi gereja di Sumber Mancing kalau nggak salah itu. Sumber Mancing itu daerah Kabupaten Malang. Ya. Jadi menurut saya memang ya contohnya ini. Nah, kalau banyak yang berkomentar negatifnya, ya saya ya hanya mengingatkan saja bahwa ini adalah tindakan yang betul dilakukan oleh seorang anggota Dewan. Yang kedua, Krisdayanti itu adalah pemusik, seniman. Dan di ajaran sebelah ini memang seharusnya pemusik itu adalah masuk neraka. Ya, jadi apa penyelokannya dia sebetulnya baik atau buruk, toh dia juga masuk neraka kan? Apa salahnya? Gitu loh. Nah, bukankah musik juga haram? Bahwa seumur-umur Krisdayanti itu adalah pelaku keharaman, pelaku yang bergerak di bidang haram, mempertontonkan aurat di dalam acara ini nih sebetulnya. Terus apa salahnya? Bahkan saya menyarankan semua pemusik itu cepat-cepat bertobat deh, masuk Kristen, ya, karena
Anda pasti masuk neraka dalam ajaran ini. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa semua musik itu haram. Ya. Terus yang ketiga, Krisdayanti ini juga adalah wanita. Dan wanita itu adalah menurut hadisnya juga adalah bahan makan neraka. Jadi so what gitu loh. Ya. Hadis Bukhari 28 menyatakan semua saya melihat neraka dan bahan bakarnya adalah dan mayoritas adalah penduduknya adalah wanita. Boleh ditampilkan Pak Pavel. Hadis Bukhari 28. Bukhari? Ya, itu hadis soheh. Soheh dan nomornya juga 28. Siapa tahu nih nanti ada yang mau ngecek betul nggak hadis Bukhari 28 bunyinya seperti itu. Dan kalau saya ini. Kenapa? Raja hadis, Obaja. Saya hanya mempelajari betul nggak yang dikatakan Somad waktu itu bahwa di salib itu ada jin kafir. Ternyata saya tidak menemukan, bahkan saya menemukan yang aneh-aneh. Nah, saya tunjukkanlah ini sebetulnya ke teman saya sebetulnya. Jadi satu tadi ya, yang kedua dia pemusik. Pemusik itu juga sudah haram. Jadi kalau misalkan ada pemusik yang berkomentar dia akan masuk surga, ya saya pikir Anda salah. Pelajari dulu ayat ini. Bukan dolar ya? Gak dengar si Krisdayanti ini waktu mau nyalon itu dia ada janji apa enggak atau nggak tahu juga ya. Cuma dari kemarin itu dia selalu bikin viral dengan gebrakan-gebrakan yang bikin orang-orang yang nggak suka dengan kebaikan itu senewon sama dia gitu loh. Dari kemarin dia bongkar masalah gaji, masalah tunjangan, dibuka semua lebar-lebar sama dia sampai direvisi itu. Wah ini jujur aku speechless sekali nih sama Bu Krisdayanti ini. Keren banget Bu, Ibu keren banget. Dan saya berharap ya Bu ya, saya ya kita tahu semua bahwa ini orang baik gitu loh. Nah masalah balik lagi ke Jibril ya, pasukan Jibril ini ya. Saya rasa pasukan Jibril ini selain suka memuja juga penjilat ya. Kenapa saya berani bilang penjilat ya? Kalian ini waktu orang bikin masjid kayaknya kalian ini tinggalnya di goa kalau enggak di ini kali ya di jembatan kali ya. Waktu zamannya Ahok bangun masjid kalian kemana? Nggak ada suaranya. Terus si Manopo itu bangun masjid kalian menjilat-jilat. Wow, puji-puji gini-gini. Kalian ini aduh masih waras apa enggak ya? Ingat kita ini Pancasila loh, kita ini Indonesia, bukan negara kalian, negara agama kalian gitu loh. Yang apapun yang kita lakukan tuh harus sesuai dengan agama kalian. Sorry, kalau kalian mau kayak gitu ya Afghanistan siap menampung Anda gitu loh. Nah tinggal list saja siapa yang mau, nanti ya Nabi ke-26 kita akan membayarkan tiketnya dengan secara gratis dan mungkin kita juga akan pesta juga ya. Oke. Ya, menanggapi Krisdayanti. Ya, kalau sebagai anggota DPR ya bagus yang dilakukannya. Karena kan tugas DPR kan sebagai apa? Wakil rakyat. Rakyat Indonesia ya, bukan rakyat agama tertentu. Kan begitu ya, bagus. Untuk apa? Untuk menjalin toleransi kan? Ya bagus lah itu. Jangan kayak yang Zong itu ya. Masa orang Densus 88 kerja bagus pun dikritik juga sama si Zong itu. Yang beginian pun respon mereka kan ada juga respon yang komentar negatif itu. Ya kan Pak Bapeka? Itu ya pikiran mereka itu nggak tahu saya itu dah. Orang berbuat baik kok dikritik juga. Kan itu ya. Kita kan beragama tujuannya untuk kan apa? Untuk biar bagus kehidupan bermanusia ini, bernegara. Bukan untuk apa? Bukan untuk menjelekkan atau buat pemisah gitu. Atau bilang orang kafir kan? Ya itu kalau ada ajaran kayak gitu ya berpikir lagi lah.
Nah kan tujuan beragama untuk manusia itu biar teratur, biar bagus kan gitu.